Siang semuanya. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang uji homogen dan uji non-T-homogen. Definisi uji T-homogen dan uji non-T-homogen. Uji T-homogen adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan varians dari dua atau lebih kelompok data adalah homogen atau setara. Dalam konteks ini berarti bahwa varians antara kelompok-kelompok tersebut tidak signifikan. Secara statistik, artinya kelompok-kelompok tersebut memiliki varian serupa. Uji homogen umumnya digunakan untuk sebelum melakukan uji statistik lain seperti analisis varian atau ANOVA. Untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi, asumsi ini penting dalam banyak analisis statistik. Karena jika varian antara kelompok sangat tidak seragam, maka hasil uji statistik yang dijalankan tidak dapat diandalkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian, seperti uji Levene, uji Bartlett, dan uji V. Antara lain, uji T-homogen mungkin juga dapat digunakan dalam konteks lain, tergantung pada tujuan analisis statistik yang dilakukan. Uji non-parametrik adalah jenis uji statistik yang digunakan ketika data Anda tidak memenuhi asumsi dasar distribusi normal atau homokedalisitas. Uji non-parametrik sering digunakan ketika Anda terdistorsi atau outlier yang signifikan. Uji non-parametrik sering juga digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi parametrik yang diperlukan oleh uji T, ANOVA atau uji statistik. Parametrik lainnya, namun penting untuk diingat bahwa uji non-parametrik mungkin memiliki kedaulatan statistik yang lebih rendah daripada uji T parametrik. Jika asumsi parametrik dapat dipenuhi, jadi pemilihan uji tergantung pada karakteristik data Anda dan tujuan analisis Anda. Next. Berikut adalah kegunaan uji T-homogen dan uji non-T-homogen. Kegunaan utama dari uji T-homogenitas adalah sebagai berikut. Asumsi dasar analisis parametrik. Sebelum Anda melakukan uji T atau ANOVA, Anda harus memastikan bahwa varian dalam kelompok-kelompok yang Anda bandingkan relatif homogen atau setara. Asumsi dasar uji dari T independen adalah ANOVA adalah bahwa varian antar kelompok seharusnya serupa. Uji T homogenitas digunakan untuk menguji apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak. Menentukan jenis uji yang digunakan adalah hasil dari uji T homogenitas akan mempengaruhi pilihan yang Anda gunakan. Untuk menggunakan uji parametrik atau non-parametrik, jika hasil uji menunjukkan bahwa varians antara kelompok sama, maka Anda dapat menggunakan uji T atau ANOVA. Jika hasil uji menunjukkan ketidaksetaraan varian yang signifikan, Anda mungkin harus menggunakan uji T non-parametrik atau metode analisis non-parametrik. Nomor 3, menghindari bias hasil uji tes. Jika varian antara kelompok sangat berbeda, hasil uji T dan ANOVA dapat mengalami kesalahan interpretasi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan uji T homogenitas. Uji T homogenitas membantu mencegah bias ini. 4. Memastikan validitas hasil analisis. Dengan memeriksa homogenitas varians, Anda dapat memastikan bahwa hasil analisis dan lebih valid dan dapat diandalkan. Hasil uji T dan ANOVA dapat didasarkan pada kelompok dan varian yang lebih mungkin mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara kelompok-kelompok tersebut.
Berikut ini beberapa kegunaan dari uji non-parametrik untuk homogenitas varian. 1. Menentukan validitas uji parametrik. Sebelum Anda melakukan uji parametrik seperti uji T dan ANOVA, Anda perlu memeriksa apakah varian antara kelompok data homogen atau tidak. Uji parametrik untuk homogenitas varian membantu menentukan apakah Anda dapat menghasilkan uji parametrik dengan aman. Pemilihan metode analisis yang tepat. Jika hasil uji non-parametrik menunjukkan bahwa varian antara kelompok tidak homogen, Anda mungkin perlu mencari metode alternatif yang sesuai dengan analisis data. Ini bisa mencakup penggunaan uji non-parametrik, transformasi data, atau metode lain yang lebih cocok. Interpretasi hasil yang benar. Memastikan homogenitas varian penting dalam interpretasi hasil analisis statistik. Jika varian antara kelompok sangat berguna, hasil uji parametrik mungkin kurang dapat diandalkan. Dan ini perlu diperhitungkan saat Anda menginterpretasikan temuan Anda. Yang nomor 4, menghindari bias dalam hasil. Ketidakhomogenan varian dapat menghasilkan bias dalam perkiraan parametrik statistik. Uji non-parametrik untuk homogenitas varian membantu meminimalkan potensi bias ini dan memberikan hasil yang lebih akurat. Nomor 5, menjamin keadilan dalam perbandingan. Dalam konteks eksperimen atau penelitian, memastikan bahwa kelompok yang dibandingkan dengan memiliki varian yang sebanding dengan penting. Untuk memastikan bahwa perbandingan yang Anda lakukan adalah adil berdasarkan perbedaan sebenarnya dalam data, bukan hanya akibat perbedaan varian. X. Mengapa uji T homogen dan uji non-T homogen berikut? Ada beberapa uji T homogen yang penting. 1. Kebebasan uji, keabsahan uji statistik parametrik. Banyak uji parametrik seperti uji T independen atau uji T berpasangan, ANOVA atau analisis varian, dan analisis regresi didasarkan pada asumsi bahwa varian antar kelompok adalah homogen. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil dari uji statistik parametrik tersebut tidak valid. Nomor 2, ketetapan perbandingan. Jika T adalah alat yang dapat digunakan membandingkan rata-rata kelompok yang berbeda, jika varian antar kelompok sangat berbeda, hasil perbandingan rata-rata yang akan terpenuhi ini akan dapat mengarah pada kesalahan interpretasi dan pengambilan keputusan salah. Nomor 3, mencegah bias. Ketidakhomogenan varian dapat menyebabkan bias dalam perkiraan parameter statistik. Bias ini menghasilkan kesalahan yang sangat signifikan. Yang keempat, menghindari kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Ketidakhomogenan dapat mempengaruhi tingkat signifikan daya uji statistik dan menghindari untuk membuat kesalahan tipe 1. Nomor 5, merupakan pertimbangan statistik dengan desain penelitian. Saat merancang penelitian, penting untuk mempertimbangkan homogenitas varian untuk memastikan bahwa eksperimen atau pengambilan data dapat dirancang dengan baik. Nomor 6, keadilan dalam perbandingan. Jika varian antar kelompok sangat berbeda, perbandingan dilakukan tidak adil. Memastikan bahwa varian antar kelompok sebanding dengan penting dan untuk menjaga analisis. Jenis-jenis uji T homogen. Uji T homogen atau homogenitas atau uji homogenitas T adalah uji statistik yang dilakukan untuk memeriksa apakah perbedaan signifikan dalam rata-rata dua kelompok atau lebih. Uji F homogenitas varian. Uji F homogenitas varian menguji homogenitas varian antar kelompok data. Ini adalah langkah untuk sebelum melakukan ANOVA. Nomor 2, uji Levene. Uji Levene adalah uji alternatif
yang juga digunakan untuk menguji homogenitas varian. Uji Brown-Forsyth T. Uji Brown-Forsyth T adalah uji varian alternatif dari uji Leven yang digunakan untuk menguji homogenitas variasi atau kelompok. Uji Welch adalah uji yang digunakan untuk memeriksa homogenitas rata-rata antar kelompok. Data varian antar kelompok homogen. Uji Bartlett adalah uji yang digunakan untuk menguji homogenitas varian ketika memiliki 3 atau lebih kelompok data. Ini juga sering digunakan untuk melakukan uji ANOVA. Uji statistik dapat diterapkan uji non-parametrik sesuai dengan misalnya uji Leven pada data ini. Uji ini menghasilkan statistik untuk nilai-nilai P. Nomor 5, mengintermesikan hasil. Jika nilai-nilai yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditentukan sebelumnya atau alfa dan dapat menolak hipotesis nol, berarti Anda memiliki bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa varian antar kelompok tidak homogen. Pertimbangkan tindakan lanjutan. Jika Anda menolak hipotesis nol, Anda mungkin perlu mempertimbangkan metode analisis alternatif seperti uji non-parametrik yang sesuai dengan melakukan informasi data untuk melakukan ketidakhomogenan. Yang terakhir adalah laporan hasil. Sertakan uji non-parametrik, nilai statistik uji, nilai P nilai, dan keputusan yang terkait. Ya, sekian dari presentasi saya tentang materi yang baru saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.